Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan jalan sinau. Belajar. Dan sesungguhnya sifat penyantun itu hanya bisa ditumbuh kembangkan dengan cara mempersantun diri. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berupaya untuk meraih kebaikan, pasti dia akan diberi kebaikan. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh menjaga diri dan menjauhkan diri dari keburukan, pasti dia akan dijaga dan dijauhkan dari keburukan. Sesuai dengan tema yang ada di sini. Rajut silaturahmi guna membentuk harmoni dan sinergi dalam bingkai keberagaman demi persatuan dan kesatuan negeri. Pileg wis rampung, pilpres wis rampung, harus pada geger. Siapapun yang jadi presiden, itulah presiden kita. Terus kita fokus pada tugas pengabdian kita masing-masing sebagai para khalifah Allah di muka bumi. Pak polisi, Pak tentara mengabdi pada dunia kepolisian dan ketentaraan, para pendidik, para guru mengabdi pada dunia kependidikan, saya sebagai pelayan umat mengabdi pada dunia pelayanan umat. Mengko adem tentrem ora gendang cerang mawon. Soal ning dhuwur pada jogedan monggo, sing ora aja pada melu jogedan. Leres Pak polisi? Leres Pak Kepala? Leres Pak Tentara? Monggo. Para hadir, kenapa saya sampaikan mukaddimah ini dengan menyampaikan hadis rawahu Tabrani? Karena ada satu target yang ingin bersama-sama kita raih dengan majelis ilmu ini. Mugi-mugi majelis yang sederhana, yang indah ini menjadi majelis yang bisa mencerahkan, meneguhkan, menyemangatkan, membaguskan, dan menggairahkan. Ulang ini Pak Guru, Bu Guru. Semoga majelis ilmu ini bisa menjadi majelis yang mencerahkan, meneguhkan, menyemangatkan, membaguskan, dan menggairahkan. Maksudnya kepripun? Kok ada kalimat itu? Satu, pulang ngaji, pikiran semakin tercerahkan. Jadi nana wong balik ngaji sirah tambah mumet, mungkin dah ini hari ngomong bab sigawe mumet. Maka majelis ilmu ini, Pak Bu, harus menjadi majelis yang mencerahkan akal pikiran kita. Dua, meneguhkan akidah keimanan kita. Tiga, menyemangatkan ibadah pengabdian kita sesuai dengan posisi dan tugas masing-masing. Empat, semakin membaguskan akhlak kepribadian kita. Wedhus, kebo, sapi, larang regane karena lemune. Manuk perkutut dan manuk-manuk yang lain tinggi harganya karena kicauannya. Batu permata baik lokal maupun luar negeri tinggi harganya karena nilai seninya. Lah kula lan panjenengan sami regane ning apa? Bukan pada kemilo harta, bukan pada gelimang tahta kemuliaan kita, tapi harga kita ada pada akhlak kita. Kula nyuwun tulung dipuntungaken muga-muga orang bisa ngomong tok tapi bisa nglakoni apa sih tak ngomong.
Karena orang seperti saya, seperti Anda para guru itu sangat berat. Memberi nasihat pada para murid, memberikan mauidhah pada orang lain, tapi dirinya jangan sampai seperti lilin terbakar. Mugi-mugi kita orang-orang sing orang bisa ngomong, tapi bisa ngomong. Sehingga apa? Menaikkan nilai kita. Pada apa nilai kita? Pada akhlak kita, bukan pada yang lain. Apa artinya jabatan itu karir meroket? Apa artinya harta berlimpah? Enggak ada nilainya kalau tidak dibagi dengan akhlak yang baik. Lalu yang kelima, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang menggairahkan kita untuk berjuang melakukan kebajikan. Jadi guru pendidik sing apik, tentara sing apik, polisi sing apik, petugas sing apik, pelayan umat sing apik. Yuk pada bareng-bareng berupaya jadi wong sing apik, tapi aja ngaku paling apik. Paham dong? Iki ngaji kang ringan-ringan mawon Pak Kepala. Ngaji sing ringan-ringan, ada sing abot-abot, bukan abot sanggan. Sing cetek-cetek ora sing jelek, bukan pelek. Sing endep-endep ora usah dhuwur-dhuwur, bukan mengkotiban. Yang sederhana saja. Engko dipahami, diyakini, dilakoni. Apa artinya ilmu kalau tidak diamalkan? Itu pertama. Kedua, ngomong dari pendidik itu hati-hati kalau Bapak. Harus hati-hati. Harus betul-betul sesuai dengan kaidah ilmu. Para hadirin, apa yang tertulis ini insya Allah akan terwujud pada kenyataan dalam kehidupan kita. Bergaul dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, insya Allah akan ada kesanggupan menjaga harmoni, menjaga keselarasan, ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Manakala semua pihak, dari sing nang dhuwur sampai nang ngisor, dari ngisor sampai dhuwur, di semua lini kehidupan asal sanggup menegakkan 4 pilarnya. Niki masuk materi. Yang tertulis ini hanyalah tulisan kosong, tidak akan terwujud dalam kenyataan manakala kulolan panjenengan sami tidak ada kesanggupan menegakkan 4 pilarnya. Pilar yang pertama, harus ada tiang penopang yang disebut at-ta'aruf, saling mengenali. Atasan kenal kepada bawahan, bawahan kenal pada atasan. Setiap orang paham di mana posisinya dan di mana pula posisi orang lain. Paham. Mboten pating sliwota. Saling memahami posisi. Mana yang junior, mana yang senior, saling paham. Bagaimana akhlak junior kepada senior, bagaimana pula adab senior pada junior, itu ada. Karena saling mengenal. Yang kedua, ya aku kenal kayak atasannya nyong kenal kayak bawahannya nyong, tapi tidak paham. At-tafahum, saling memahami. Saya memahami tugas dan wewenang para guru di sekolah. Anda pun memahami posisi dan tugas saya. Nyong kudu paham yang pengen jadi rakyat sing bagus nang negeri ini. Kudu paham apa tugas dan wewenang Pak Polisi dan tentara. Saling memahami. Yen wong urip tidak saling mengenal, tidak saling memahami, maka akan terjadi gesekan-gesekan yang pada akhirnya akan muncul keretakan-keretakan yang menjadi sumber kerusakan. Maka persatuan dan kesatuan negeri ini dalam aneka macam keberagaman tidak mungkin terwujud kalau
semua pihak tidak saling mengenal dan tidak saling memahami. Pak Prabowo paham Anies, Anies paham Pak Prabowo, Pak Prabowo paham Ganjar, Ganjar Pak Prabowo. Selesai masalah. Lomba wis rampung. Para supporter sing tenang balik maring dunia masing-masing. Aja jadi wong sing kurang pegawean komen baik, paham-paham orang. Lalu semua ini saling mengenal, saling memahami. Lalu yang ketiga, at-tarahum. Kowe atine sing bersih. Sawulan penuh. Ada yang mulai hari Senin, ada yang Selasa, pada bener. Langkah sing salah, wong kita kadar melu ijtihad para ulama yang ada ikhtilaf padanya, ana sing Senin, ana sing Selasa, bener lorone para semua. Selama sebulan penuh, jeroan dada kita dikuras. Penyakit-penyakit ruhaniyah yang bersarang di dalam jiwa kita dipuntoakan, diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Lalu dengan itu, dengan iman, ilmu, dan ikhlas, kalau ingin persatuan dan kesatuan terpelihara, tidak rusak oleh apapun dan sebab apapun, termasuk sebab wong pada rebutan kursi empuk. Kalau setiap kita tertanam dalam dada kita jiwa yang saling menyayangi. Indonesia ke dunia karena kita tok, karena wong pirang-pirang 270 juta lebih. Jangan menjadi warga yang egois, jadilah warga yang saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Di dalam umat Islam ada perbedaan pemahaman dan sudut pandang, tapi tetap kal jasadil wahid. Yang Muhammadiyin, Nahdiyin, Persisiyin, atau yin-yin yang lain, asal beriman dan bertakwa, insya Allah bareng-bareng rangkulan ning surga besok. Soal siji kunut, siji ora, siji usoli, itu masalah furu, jangan dibesar-besarkan. Sudah capek masyarakat untuk membesarkan sesuatu yang sebenarnya tidak besar. Pahami pemahaman orang lain, hormati keyakinan orang lain, dan amalkan keyakinan. At-tarahum, jagat ingkang nomor kaping sekawan, at-ta'awun. Yuk pada bareng-bareng di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bergandengan tangan untuk saling menolong hanya pada kebajikan dan ketakwaan. Kalau kita sudah memahami tentang 4 pilar ini, 1. At-ta'aruf, saling mengenali. 2. At-tafahum, saling memahami. 3. At-tarahum, saling welas asih. 4. At-ta'awun, saling tolong menolong dan bantu membantu untuk maslahat bersama. Insya Allah kula lan panjenengan sami urip niki urip temenan. Maksudnya primen Kang Irfan? Urip temenan niku ora mung sekedar obah ragangane, tapi urip atine lan urip pikirane. Yen atine urip, pikirane urip, insya Allah akan menjadi orang beriman yang selalu bermanfaat untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, nggo bareng-bareng sangu balik maring akhirat. Mbak, Mas, Dek,
Kang Nop, gelimang harta yang dibangga-banggakan, kemilau tahta kekuasaan dunia yang diperebutkan, niku mboten digawa balik. Karena manusia hidup di dunia yang fana ini pasti tidak akan sanggup menghindar dari 3 keniscayaan. Ini masuk sing serius nih. Ngaji surasa nih. Hadirin, saya dan Anda tidak akan sanggup menghindarkan diri dari 3 keniscayaan yang menjadi konsekuensi kita merantau di dunia ini. Negeri ini, Indonesia ini bukan negeri kita. Hakikatnya. Karena di dunia ini kita adalah para perantau. Negeri kita yang sungguhnya adalah di akhirat nanti. Nang dunia niki tempat kita nandur. Wong nandur bakal panen. Kita akan panen bergantung apa tanduran kita. Yang nang Indonesia kita nandure apik, besok panennya apik di akhirat. Yang kita nandure ala ora pedak, aja jalan wong liya ketika panennya juga ala lan ora pedak, ada surga, ada neraka. Maka jadikanlah negeri ini sebagai tanah perantauan, kita ngumpulaken sangu sing apik-apik mbok sangu balik maring akhirat. Niku kunci. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah ngaji hadis riwayat Imam Abu Nuaim. Monggo dipununungaken untuk para guru agama, bukan kula lafadz salah dipun edingaken. Al mu'minu manfaatun. Fokus, semua fokus. Jangan ada yang cerita dengan sebelahnya. Ini majelis ilmu. Al-mu'minu manfaatun. In ma syaitahu nafa'aka. Wa in syawartahu nafa'aka. Wa in syaraktahu nafa'aka. Wa fi kulli amrihi manfaatun. Monggo, mudah-mudahan hadis ini menjadi ruh yang menggerakkan setiap kita. Jadi apapun kita, berada di ruang apapun kita harus menjadi sosok yang bermanfaat. Terjemah hadis. Seorang mukmin itu bermanfaat. Titik 2. 1. Kalau engkau membersamainya berjalan, dia bermanfaat untuk kebaikanmu. Jadi pegawai negeri yang bermanfaat. Jadi bawahan punya manfaat untuk kebaikan atasan. Jadi pemimpin punya manfaat untuk ketenteraman dan kebaikan serta kemajuan bawahan. Yang di bawah menghormati yang di atas. Yang di atas welas asih lan nuntun bareng sing bisa. Bermanfaat. Pada perjalanan karir Anda di dunia pendidikan atau di dunia yang lain, Anda harus menjadi sosok yang punya manfaat ketika dibersamai oleh orang lain di dalam Anda mengabdi kepada negeri ini. Moga-moga kehadiran Kang Irfan di sini punya manfaat untuk kebaikan Anda dan saya. Tak barengi ngaji, bareng-bareng ngaji, tak barengi sinau, bareng-bareng sinau, kula orang mulang, kula ya sinau, sampeyan sinau. Mudah-mudahan kalimat yang keluar dari mulut saya dibimbing oleh Allah menjadi kalimat yang bermanfaat untuk kebaikan Anda dan saya. Majelis ilmu bukan majelis untuk menyinggung dan menghantam siapapun. Tapi majelis ilmu adalah majelis untuk mengajak, merangkul siapapun agar bersama-sama berjalan di jalan cahaya Allah.
Apapun organisasi Anda, apapun pilihan Anda, saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah saya ajak diri saya dan Anda untuk bersama-sama menapaki jalan yang punya manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Dua, wa in syawartahu nafa'aka. Dan apabila engkau bermusyawarah dengannya, dia akan beri manfaat pada kebaikanmu. Fungsi pendengaran dimanfaatkan, fungsi lidah ucapan juga digunakan. Nyebut yang musyawarah. Yen wong liya maringi pendapat dipun rengoaken, direnungaken, bukan pendapatku sing salah. Kalau jadi pendengar, kita jadi pendengar yang baik. Kalaupun jadi pembicara, jadilah pembicara yang baik. Kunci musyawarah, dudu debat usir, kayak nang TV, lagi zaman usum politik, debat adu pinter. Kalau kita nggak boleh, jangan berdebat usir, tapi bertukar pikir untuk bersama-sama memberi dan menghadirkan kebaikan. Rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Istri punya manfaat untuk kebaikan suami, suami punya guna untuk kebaikan istri. Lalu kebaikan dalam rumah tangga itu ditumbuh, kembangkan, ditularkan pada tata pergaulan di luar rumah kita. Sehingga anggune panjenengan para ibu ketika di kantor itu hanyalah lambang keanggunan Anda di dalam rumah Anda. Wibawane para suami di luar rumah hanyalah merupakan pancaran sinar kewibawaan suami di dalam rumah. Bukan malah sebaliknya. Di luar rumah nampak menjadi sosok yang anggun, sosok yang wibawa, tapi di dalam rumah masing-masing kita menangis, kita menjerit karena tidak ada keselarasan dengan pasangan kita masing-masing. Ma'adzallah min dzalik. Saiki zaman rupanya kayak pencitraan. Akhir rumah tangga ning jaba katone seneng, katone bunga, tekan nang resepsi gandengan, cengar-cengir, tapi nang jero rumah jerit atine. Bojone ngulon, suamine ngetan, suami ngidul, bojone ngalor. Ini fakta, dan saya yakin tidak terjadi pada Anda. Angger bojo wis ora bisa manfaati untuk kebaikan suami dan anak-anak. Kalau suami wis ora migungani kanggo kebagusan bojo lan anak-anak, rumah tangga macam apa? THP-ne 7 juta, 8 juta, anak-anak sertifikasi, apa artinya duit bertumpuk-tumpuk kalau hati remuk hanya karena tidak sakinah mawaddah warahmah. Sakitik ora apa-apa, asal tentrem, barokah. Akeh mangga, asal tidak kurang barokah. Kunci. Yang terakhir, pada titik ini tujuan berakhir pengajiannya. Wong kula di biduan. Ngerbiduan ngitung lagu, 10 lagu sama anak, 5 sama nenek. Saya enggak. Mohon maaf, saya datang untuk melayani. Saya bukan pedagang agama. Saya bukan ronggeng. Saya bukan biduan. Saya bukan artis. Tugas saya kula melayani sampean. Di luar itu urusan sampean dengan Allah. Saya enggak mau itu. Ke pertemuan pertama supaya paham Pak Polisi. Bahwa kula sowan ora dagang agama. Kula ora ndonga ya Allah muga-muga kula kekandel beli. Satitik insyaallah cukup. Ada nasihat begini, seorang sufi. Ada mau bahasa Jawa mawon nggih? Istriku, apa yang dirasa masih kurang, cukupkan. Kalau sudah cukup, jangan minta ditambahkan. Karena kurang atau cukup istriku bukan bergantung pada berapa, tapi terikat oleh rasa. Istriku, apa yang dirasa masih kurang, cukupkan.
Kalau sudah cukup, jangan minta ditambahkan. Karena kurang atau cukup tidak bergantung pada berapa, tapi terikat oleh rasa. 5 juta cukup mah, alhamdulillah cukup nemen Pak. Sing penting rezeki yang halal. Wanita yang kona'ah. Kalau wanita yang serakah, dijajah oleh angka-angka dunia, 5 juta. Ya ora cukup. 5 juta ora cukup, 10 juta kurang. Suami akhirnya apa? Mumet. Karena mumet korupsi gara-gara bojo. Wa in syaroktahu nafa'aka. Dan apabila engkau berkongsi, bermusyarakah, bekerja sama dengannya, dia mendatangkan manfaat untuk niki landasannya niki. Landasan tulisan itu. Jadilah sosok yang bermanfaat. Pada setiap urusan kita harus ada manfaat untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Ke wong sing normal. Beda kalau wong sing abnormal. Terakhir, insya Allah 5 menit maning rampung Pak. Ngaji ada kesuwen apa maning para guru biasa ringkes. Sing penting poin-poinnya nanti dikembangkan sendiri. Terakhir, pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 8 karakter orang beriman yang termaktub dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Kia berbun, ananing awak kita segala urusan akan